Kembali lagi dalam Battle Truth The Happen Topic. Kali ini admin akan membahas lanjutan spoiler episode 5. Dan spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan berbeda nantinya. Mari kita mulai. Di episode sebelumnya, dengan munculnya Xiaoyan, seluruh stadion yang awalnya sunyi kini menjadi bising. Kakak Xiaoyan, Sun Er menatap bagian belakang Xiaoyan yang berdiri di arena. Senyum elegan yang akan membuat siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu segera terungkap di wajahnya. Orang ini, haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia tiba? Dia sangat suka pamer. Mata Xiaoyu menatap tajam ke belakang yang sudah 2 tahun tidak dilihatnya. Instruktur Rolling akhirnya berbicara. Bagus, mari kita semua untuk tidak melamun. Kita tetap di sini untuk mendukungnya. Sementara itu, dalam arena pertempuran, Xuebeng menatap dingin pada Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan? Xiaoyan tersenyum mengangguk. Kamu tidak layak untuknya. Kata-kata Xuebeng langsung menghina ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Mungkin Xiaoyan segera merasa agak tidak berdaya ketika mendengar ini. Sepertinya gadis ini benar-benar kacau di dalam Akademi Jianan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi memiliki Sun Er. Xuebeng berkata sambil mengarahkan tombak panjangnya pada Xiaoyan. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiaoyan agak terdiam saat dia memandang Xuebeng. Dia terlalu malas mendengar ocehan yang tidak penting. Tatapannya kemudian tertuju pada 8 pria tua yang duduk di kursi wasit dan bertanya, "Bisakah kami mulai?" Beberapa pria tua saling bertukar pandang ketika mereka melihat Xiaoyan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Bocah yang sombong. Ekspresi Xuebeng menjadi sedikit dingin ketika dia melihat para wasit mengangguk. Dia kemudian memegang tombaknya dengan erat dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang bergetar dan membawa suara yang tajam saat menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia hanya memandang Xuebeng yang telah menyerang. Penguasa hitam besar di tangannya sedikit bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, serangan tembak panjang Xuebeng sudah berada di depan tenggorokan Xiaoyan dengan cepat. Namun, sama seperti semua orang sedang menunggu adegan berdarah, ujung tembak itu yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiaoyan tiba-tiba berhenti seolah-olah udara telah membeku. Serangan Xuebeng yang tak tertandingi sebenarnya dihentikan dengan satu tangan. Kemudian Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menertawakan Xuebeng di depannya yang ekspresinya telah berubah. Tubuhnya berayun dan langsung berubah menjadi bayangan buram, lalu mengencangkan tangan kanannya dan berteriak, "Satu pukulan!" Bang! Di bawah serangan ganas Xiaoyan, itu seperti petir. Orang bisa mendengar suara retak berulang kali meletus dari tanah yang keras. Namun Xuebeng juga bukan orang yang hanya mengandalkan lidahnya. Meskipun dia terkejut, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiaoyan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun melepaskan tombak panjangnya dan mengambil langkah kecil ke belakang untuk mengetuk cincin penyimpanannya, dan tombak perak lainnya sudah muncul. Lalu Douqi mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak bergetar, membentuk lebih dari 10 bayangan. Seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah tajam yang menembus tajam ke arah Xiaoyan. Gelombang tumpang tindih. Xuebeng meraung pelan di dalam hatinya. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Dia sama sekali tidak mundur. Tinjunya sedikit bergetar. Douqi berwarna hijau tiba-tiba melonjak. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Tinju Oktan. Boom, 2 kekuatan bersentuhan. Segera ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Sosok Xuebeng melesat ke belakang dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, berguling lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Debu di atas arena perlahan-lahan hilang dan sosok Xiaoyan perlahan muncul. Pakaiannya sangat rapi sehingga tidak ada lipatan sedikit pun.
Dari ini, siapapun dapat memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui Xuebong. Sangat-sangat kuat. Mulut Xiaoyu dan lainnya di tempat penonton terbuka lebar. Instruktur rolling dari samping perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung Xiaoyan di medan perang, bahkan pada saat ini dia masih agak tidak percaya. Tidak heran dia bisa membiarkan gadis yang luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Instruktur rolling memiringkan kepalanya dan memandangi wajah cantik Sun Er yang berisi senyuman. Di sisi penonton lainnya, Baisan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tidak buruk, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku. Tatapan Baisan berbalik ke arah tempat Sun Er berada. Di sisi lain penonton, wanita berpakaian merah bergumam pelan. Orang itu memiliki tinju yang sangat tajam dan kuat. Bahkan gelombang tumpang tindih Xuebong tidak bisa menahannya untuk sesaat. Aku pikir kekuatannya harus berada di dada Usi bintang 3. Pria tua di sebelahnya sedikit mengangguk, suaranya juga mengandung kejutan. Sekarang kamu tahu penilaian seperti apa yang dimiliki gadis itu kan? Aku pikir bahkan jika kamu atau Baisan akan menghadapinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Di arena, Xiaoyan melirik Xuebong yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia kemudian menoleh ke kursi wasit dan tersenyum bertanya, "Bolehkah aku menanyakan apakah aku telah memenangkan ronde ini?" "Tentu saja, ya, kamu menang." Seorang pria tua yang duduk di kursi wasit tersenyum mengangguk ketika dia memandang Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia membungkuk sedikit, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya dengan lembut melompat ke tempat penonton di mana tempat duduk kelas Huang kelas 2 berada. "Maaf, aku terlambat." Xiaoyan menatap Sun Er yang berdiri di depannya. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia menggosok kepalanya dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat kepalanya, senyum yang indah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang membuat tatapan semua orang terkejut. Membuka sedikit tangannya dan melompat ke dalam pelukan Xiaoyan. Seluruh stadion menjadi sunyi seketika. Pada saat ini, orang hampir bisa mendengar suara sakit hati yang tak terhitung jumlahnya pecah. Instruktur rolling serta Xiaoyu yang lainnya di samping Sun Er tidak pernah berharap bahwa Sun Er yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh akan benar-benar melakukan tindakan yang berani di depan umum. Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit, akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menatap mereka dari sekitar, dan segera memberikan batuk lembut. Sun Er akhirnya tersadar. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiaoyan dan bersembunyi di belakang Xiaoyu karena malu. "Maaf, instruktur rolling. Kamu masih ingat bahwa aku adalah instrukturmu?" Instruktur rolling melirik Xiaoyan berkata dengan lembut. Xiaoyan tertawa getir ketika dia melihat ekspresi dan sikapnya, namun karena dia salah, dia tidak membalas. "Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Baiklah, kompetisi kualifikasi untuk hari ini akan segera berakhir. Ikuti aku kembali." Segera mereka berjalan keluar dari stadion yang bising, memimpin Xiaoyan, Sun Er, dan Xiaoyu menuju rumah pavilion yang unik dan elegan. Memasuki pavilion, rasa kaget di hati instruktur rolling belum reda. Kemudian dia mengatakan pada Xiaoyan untuk bisa bertahan di 50 besar agar bisa memasuki akademi dalam. Sementara untuknya, dia akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Xuan. "Apa untungnya masuk akademi dalam?" Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi yang kita tempati sekarang adalah akademi luar. Sementara akademi dalam, inti sebenarnya dari akademi Jianan, akan menguntungkan jika kamu bisa masuk ke sana. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Di ruangan yang sunyi yang dipenuhi oleh rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi di sekitar meja bundar. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah akademi luar. Pada saat ini, dia perlahan meletakkan dokumen di tangannya. Tatapannya melihat sekeliling ruangan dan berkata, "Xiaoyan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan sekte Mystic Cloud dengan kekuatannya sendiri, bahkan secara langsung membunuh Dowang.
sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan Dojong. Oh? Kejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi mengenai Xiaoyan. Kalian semua bisa melihatnya sendiri. Wakil kepala sekolah menjentikkan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke arah para tetua di bawah. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan baik, dia mungkin akan menjadi orang kuat lain di puncak. Seorang tetua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, "Kita tidak perlu khawatir tentang sekte Mystic Cloud. Hanya dengan satu Dojong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada Akademi Jianan." Malam semakin larut, saat cahaya bulan yang samar tersebar ke bawah. Rumah yang unik itu tampak sangat tenang di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba sebuah bayangan putih muncul di malam yang sunyi. Dia adalah Baisan. Baisan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Xiaoyan di kejauhan. "Tinggalkan dia." Xiaoyan tertawa pelan ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mulai berjalan ke arah Baisan. "Kamu berani?" Mata Baisan sedingin es ketika dia menatap Xiaoyan yang arogan. Pergelangan tangannya sedikit melintir dan dauci warna perak mulai muncul di telapak tangannya. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Namun, tepat ketika mereka akan bersiap untuk bertarung, sebuah cahaya kemasan memotong di depan Xiaoyan dan mencegat cahaya perak di udara. Teriakan lembut yang mengandung kemarahan segera terdengar. "Baisan, apa yang kamu lakukan?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia perlahan-lahan mengendurkan tinjunya yang terkepal erat. "Ini bukan apa-apa, aku hanya ingin sedikit berdebat dengan junior Xiaoyan." "Sun tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kita pria untuk menyelesaikan masalah ini." Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Sun ragu-ragu sejenak, kemudian hanya bisa mengangguk dan mengambil langkah mundur. Namun, tepat sekali lagi mereka akan bertarung, sebuah teriakan dari instruktur rolling segera terdengar. "Murid Baisan, tindakan sembrono milikmu ini melanggar peraturan akademi. Jika kamu ingin menantangnya, kamu dapat menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi." Melihat bahkan instruktur rolling juga keluar, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan pertempuran malam ini. Segera dia bisa menarik Douchi ke dalam tubuhnya, menarik tangan Sun sebelum berbalik dan perlahan berjalan menuju rumah. Baisan yang masih berdiri, dia menatap Xiaoyan di kejauhan yang memasuki rumah dan bergumam, "Xiaoyan, aku akan mengalahkanmu di kompetisi kualifikasi wanita yang aku anggap." Hanya setelah mengatakan ini, dia segera menghilang ke hitam pekat malam. Xiaoyan masih memperhatikan sosok Baisan yang telah pergi jauh dari sisi jendela rumah. Kemudian dia berbalik menatap Sun di belakangnya dan berkata, "Sun, apakah kehidupanmu baik selama 2 tahun terakhir ini?" Tangan halus Sun memegang tangan Xiaoyan saat dia dengan lembut mengangguk. Menarik tangan Sun Xiaoyan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang-bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu bagaimana hidupku selama 2 tahun terakhir ini?" Sun sekali lagi mengangguk dengan lembut. Xiaoyan perlahan menggosok rambut hitam lembut Sun Dia diam sejenak, baru kemudian dia perlahan berbicara tentang semua peristiwa satu persatu setelah dia meninggalkan kota Wutan. Meninggalkan kota Wutan, memasuki Magical Beast Mountain Range, menerobos ke padang pasir, menciptakan kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama pertemuan besar alkemis, naik ke gunung Mystic Cloud, mengalahkan Nalan Nianran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh Doang yang kuat. Setelah itu, melarikan diri dari tangan Dozong yang kuat. Beberapa saat setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, Sun juga terdiam. Kepalanya dengan lembut bersandar di bahu Xiaoyan. Meskipun dia sudah tahu sebagian besar kejadian, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiaoyan yang berbicara. "Kakak Xiaoyan, aku percaya pada saat kamu kembali ke Kekaisaran Jama, sekte Mystic Cloud tidak lagi dapat memblokirmu." Di sudut dinding, tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur rolling bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik turun saat wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Sudut mata Xiaoyan melirik ke sudut hitam gelap di belakangnya. Setelah memastikan instruktur rolling pergi, dia menoleh lagi untuk melihat Sun Ekspresinya serius ketika dia berkata, "Sun ada sesuatu yang ingin aku tanyakan.
tapi kamu harus jujur padaku, karena ini sangat penting." "Oh?" Sun-er terkejut ketika dia mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiaoyan, dia segera mengangguk. Sekali lagi, Xiaoyan bercerita tentang klan Xiao yang hancur, 3 tetua sekte Mystic Cloud yang mengejar ayahnya sehingga menghilang. Paman Xiaoyan menghilang? Sun-er terkejut. Wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia jelas mengerti posisi yang dimiliki Xiaoyan di hati Xiaoyan. "Aku pikir Paman Xiaoyan seharusnya mendarat di tangan sekte Mystic Cloud, kan?" "Tidak." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. "Tetua pertama sekte Mystic Cloud yang mengejar ayah telah dibunuh olehku." Dia mengatakan bahwa ketika dia mengejar ayah tiba-tiba dengan aneh menghilang. Mata Xiaoyan terfokus dengan penuh perhatian pada wajah Sun-er saat dia perlahan berkata, "Kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri, sebaliknya dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius." "Orang kuat yang misterius?" Sun-er mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan saat dia berkata, "Apa yang ingin ditanyakan kakak Xiaoyan pada Sun-er?" "Sun-er, aku tahu bahwa kamu bukan seorang dari klan Xiao dan bahwa latar belakangmu juga sangat kuat. Karena itu, kurasa hilangnya ayahku mungkin berhubungan dengan faksi di belakangmu." Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Sun-er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Itu tidak akan terjadi, jelas bukan mereka. Mereka dengan klan Xiao memiliki ketentuan tertentu. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap Paman Xiaoyan di depan Do Huang tanpa mereka ketahui, kekuatan orang itu setidaknya harus di level Do Huang. Hanya aku di klan Xiao yang menemukan orang kuat di level Do Huang. Apa gunanya orang kuat lainnya menangkap ayahku secara tidak bisa dijelaskan? Hanya faksi di belakangmu yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang aku sadari. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini." Karena tebakan di hati Xiaoyan dipatahkan oleh Sun-er, tangan yang digunakan untuk memegang tangan Sun-er tiba-tiba diperketat. Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. "Kakak Xiaoyan, Sun-er benar-benar tidak membohongimu. Faksi di belakangku memang memiliki beberapa ikatan dengan klan Xiao. Mengenai masalah Paman Xiaoyan, Sun-er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka." Ekspresi tenang Sun-er langsung hancur ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara dengan cara yang menyedihkan. Melihat wajah Sun-er yang mengandung beberapa keluhan, Xiaoyan juga secara bertahap memulihkan beberapa kepolosannya. "Sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang tidak aku sadari. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakan apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Jika itu benar seperti yang kamu katakan, aku takut bahwa sekte Mystic Cloud masih akan menjadi tersangka terbesar. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat." Sun-er mengangguk sedikit saat dia menatap punggung Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Menjentikan jarinya, segera gumpalan cahaya kemasan melesat ke sudut tertentu di ruangan. Bayangan hitam gelap segera muncul di ruangan itu dan segera berlutut. "Biarkan Tetuling pergi ke gunung belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam kegesaran Yama. Aku juga membutuhkan semua informasi mengenai sekte Mystic Cloud." Wajah Sun-er tenang saat dia melirik bayangan hitam. "Ya, nona muda." Bayangan hitam tidak menyuarakan pendapat ketika dia mendengar perintah Sun-er. Tubuhnya berayun dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap, menyatu dengan kegelapan sebelum benar-benar menghilang.